Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kepada jamaah Masjid Al-Ukhuwah Kota Baru Parahyangan. Allah senantiasa memberikan kita semua rahmat barokah sehingga kita bisa berada di tempat ini dalam majelis ilmu dengan satu harapan terus senantiasa diberikan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikut yang akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, tema kita kalau dilihat di player yang dibikin oleh panitia adalah spirit kemerdekaan. Ya, momentumnya Agustusan. Karena tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah 79 tahun. Kalau secara ukuran manusia harusnya sudah mandiri gitu, sudah dewasa, bahkan sudah jadi aki-aki seharusnya kalau dilihat dari ukuran manusia. Tapi kalau ukurannya bernegara, ya mungkin sedang berkembang terus gitu. Karena kita ketahui Amerika majunya setelah sekian ratus tahun baru mereka maju. Ya kalau rujukannya Amerika dan Eropa. Padahal dalam sejarah yang panjang belum pernah ada Amerika dan Eropa memimpin dunia dengan penuh kedamaian. Nggak ada. Yang ada justru adalah ketika baginda Rasulullah SAW mendidik dan mentarbiyah murid-muridnya yang disebut dengan sahabat baginda sekian abad gitu. Zaman Khilafah Rasyidin, kemudian masuk ke Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Seljuk, dan terakhir adalah Bani Utsmaniyah. Itu 13 abad, 1300 tahun. Tetapi itu tidak dijadikan rujukan kehidupan bernegara, berbangsa oleh sebagian besar yang mayoritasnya muslim. Padahal kalau kita lihat sejarah panjang kemerdekaan kita, spirit kemerdekaan itu hanya ada pada orang-orang yang beriman. Spirit kemerdekaan itu hanya ada pada orang-orang beriman dan berpegang teguh kepada kitab. Dalam surat Surah ayat 52 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Kata Allah, demikian itu kami jadikan, kami wahyukan kepada siapa? Kepadamu baginda Rasulullah SAW, ruhan, ruh. Dalam maknanya tafsirnya adalah Al-Quran. Ruhan min amrina, dari perintah-perintah kami, dari perintah kami. Ya, isinya Al-Quran adalah perintah dan larangan. Larangan sebenarnya perintah juga. Perintah. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Yang sebelumnya baginda Rasulullah SAW kata Allah, ma kunta, yang sesungguhnya kamu, ma tadril kitab walal iman, tidak tahu apa itu kitab, tidak tahu iman. Tetapi oleh Allah, walakin ja'alnahu nuran, sudah berubah lagi dari ruhan nuran. Tetapi kami jadikan kepadamu, walakin ja'alnahu nuran, cahaya. Bihnya itu kepada kitab tadi, ruhan tadi. Nur, cahaya. May yasha'u min ibadina, dari
apa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, may yasha'u min ibadina, dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sungguh bagimu ya Muhammad menjadi petunjuk, memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus, membawa kepada kemerdekaan. Karena ketika iman, dia tidak akan menghambakan kepada selain Allah SWT. Dan ketika kita menghambakan kepada sesuatu yang tidak membutuhkan kita, itulah merdeka. Karena Allah gak butuh apapun dari hambanya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 5 Allah mengatakan, man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Di ayat 6-nya, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Di akhir ayat 6-nya Allah mengatakan innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak butuh apapun dari alam semesta. Ketika seorang menghambakan kepada sesuatu yang tidak membutuhkannya, nah itulah merdeka. Ketika seseorang menghambakan kepada yang membutuhkannya, nah itulah penjajahan. Dijajah itu namanya. Ketika hak-haknya tidak dipenuhi. Makanya secara panjang bangsa ini kalau kita lihat yang melawan, yang mengadakan perlawanan kepada penjajah, semuanya adalah kaum santri, ulama, orang-orang beriman. Coba cek aja pahlawan nasional. Yang disebut dengan pahlawan nasional itu adalah pahlawan sebelum kemerdekaan. Cek dalam sejarah, semuanya muslim. Bahkan Pangeran Diponegoro, dikenalnya Pangeran Diponegoro, pakaiannya pakaian apa dia? Sorban gak? Gamis gak? Santri dia. Kalau udah kata sultan, semuanya muslim. Sultan Hasanuddin, Sultan Agung, Sultan Antasari. Kalau tuanku itu ulama, tuanku Tembusai, Imam Bonjol, udah nama imamnya lagi. Apalagi di Aceh, jelas itu. Lihat sejarah panjang. Yang mengadakan perlawanan terhadap penjajah adalah semuanya adalah ketika berinteraksi dengan Quran dan ketika dia beriman. Dua ini yang Allah katakan, spirit kemerdekaan dua ini. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kalaupun Quran ada pada diri kita, tapi kalau kita nggak mempelajarinya dan tidak beriman kepada kitab, nggak akan ada kemerdekaan. Cuman kita dibuai selama ini sejarah seolah-olah kehebatan nenek moyang kita dalam merebut kemerdekaan, bermodalkan bambu runcing, bermodalkan golok, bermodalkan panah, mengalahkan pasukan yang menggunakan senjata perang. Coba kita pikir secara nalar, mungkin gak? Mungkin, tapi kemenangan skala kecil. Yang kita tahu kemerdekaan kita itu sebenarnya adalah bukan karena kehebatan pejuang saja, bukan kehebatan pejuang kita saja, tetapi Jepang menyerah, dibom oleh Amerika, Nagasaki dan Hiroshima. Dibom. Sebagaimana kalau kita baca sejarah dalam Al-Quran Karim, kisah-kisah orang yang merdeka, kita lihat bagaimana Musa dengan Firaun. Yang membunuh Firaun siapa? Musa bukan?
Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, yang membunuh Namrud siapa? Ibrahim alaihissalam? Bukan, nyamuk. Antara Tolut dengan Jalut, yang membunuh Jalut, Tolut bukan? Bukan, Daud. Yang tak pernah disangka-sangka. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kemenangan milik Allah. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan milik Allah. Makanya nenek moyang kita yang kebanyakan kaum ulama, orang beriman dan yang berinteraksi dengan Quran, memahami betul itu dengan mengatakan atas berkat rahmat dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka dengan ini Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dua ini yang Allah katakan sebagai spirit kemerdekaan, kitab dengan iman. Maka kalau kita buka Al-Quranul Karim, jamaah rahimahullah, dalam awal-awal surat, hampir setiap surat selalu Allah bicara tentang ayat, tentang kitab, tentang Quran, selalu diingatkan oleh Allah. Misalnya dalam surat 43-nya, ini surat 43-nya, surat Az-Zukhruf. Apa bunyinya? Hamim wal kitabul mubin, dan kitab yang jelas. Kita lihat lagi surat 42 ayat 1-nya, awal-awal surat. Kita lihat. Hamim ain sin qaf kadzalika yuha ilaihi, yuha, wahyu Allah. Apa itu? Al-Qur'an. Di ayat-ayat sebelumnya, surat-surat sebelumnya selalu mengingatkan kitab, Quran. Kenapa? Ruhan wa nur. Maka dalam doa khitmul Quran kita berdoa kan, Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmat. Dan ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka baginda masa patrohnya itu lama. Dari Nabi Isa ke baginda Rasulullah SAW itu 6 abad kekosongan akan seorang utusan dari Allah. Makanya terjadi kesesatan luar biasa, kecuali segelintir orang yang ada di daerah tandus, daerah gersang, daerah yang terisolir, yaitu Jazirah Arab, yang masih menjaga millah Ibrahim. Itu pun sudah berhalanya kemana-mana. Ketika mereka li'ila fi Quraisy ila bihim rihlata syita'i wassoib, mereka berdagang. Kalau musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Di situ mereka dapat informasi-informasi, maka mereka lah mengagumi orang-orang yang sebentar-bentar menghormati patung yang penuh dengan kepahlawanan dalam membentuk negara di sana yang mereka kunjungi di Syam. Akhirnya ditanya oleh Amr bin Lu'ay, ini siapa? Disebutlah sang pahlawan, namanya Hubal, dan dia mintalah patung itu. Dibawa oleh Amr bin Lu'ay ke Mekah. Awalnya adalah sebagai bentuk pelajaran bahwa kita harus mengingat nenek moyang kita yang penuh dengan pembelaan pada kita. Contohnya Hubal ini. Akhirnya terus bergenerasi jadi berhala Hubal itu. Itu asal muasalnya. Yang awalnya millah Ibrahim. Kenapa? Karena nggak beriman dan tidak mempelajari kitab. Millah Ibrahimnya diabaikan. Akhirnya menghambakan diri kepada makhluk dan gak merdeka. Maka spirit kemerdekaan ini, kalau kita dua ini gak ada pada diri kita, ya kita perhatikan aja. Walaupun kita merdeka sudah 79 tahun, kita lihat ayatnya. Bagaimana Allah mengatakan, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan. Allah telah membuat sebuah perumpamaan, suatu negeri yang aman tentram. Maksudnya aman tentram itu keadaan alamnya menenteramkan.
Mencek orang lagi jalan tol ninggalin hejo-hejo adem kan gitu kan, taman wah gitu membuat kita lebih fresh gitu. Karena emang begitu, ngelihat ke gunung, sawah-sawah terbentang bagaikan permadani di kaki langit. Kan begitu para leluhur kita membuat lagu, memandang alam dari atas bukit sejauh pandangku lepaskan, gitu kan. Sungai tampak berliku, gitu. Sawah hijau membentang bagaikan permadani di kaki langit, gunung menjulang berpayung awan. Oh indahnya alamku, kan begitu. Waktu saya SD diajarin lagu itu salahnya oleh guru. Yang sekarang udah nggak ada lagu itu. Nggak tahu diajarin nggak sama guru-guru sekarang. Walau misalnya. Itu gitu kan. Kata Allah kanat qaryatan aminatan mutmainatan, yang membuat tentram. Bukan hanya itu, yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah rizkikan kepada penduduk negeri itu rizki yang melimpah ruah. Keadaan alamnya subur, sumber daya alamnya luar biasa. Artinya potensi untuk sejahtera besar nggak? Besar nggak? Besar nggak? Cik, tanya orang yang berbisnis gagal, kunaon gagal, pasti bilangnya kekurangan modal, bener tuh? Modalnya eueuhan, gimana rek maju? Leres? Gimana rek sukses? Modalnya eueuhan. Allah berikan modalnya itu kata Allah. Daraballahu qaryatan kanat qaryatan aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Lanjutan ayatnya apa? Fakafarat bi an umillah. Penduduk negerinya nggak beriman. Penduduk negerinya melupakan Allah. Apa yang terjadi? Kata Allah yang demikian itu Allah pakaikan, bahasanya pakaian. Ya zuku, pakaian. Libasan ju, pakaian. Kelaparan, wal khauf dan ketakutan. Potensinya ada, alam semestanya menenteramkan, tapi penduduknya kelaparan dan ketakutan. Bima kanu yasnaun, kata Allah, disebabkan perbuatan mereka. Terjajah, mereka terkukung dengan kegelapan. Kenapa? Gak punya nur, gak ada ruh. Ruh itu spirit, semangat. Gak ada. Makanya dalam ayat Allah juga diceritakan ada orang-orang yang ketika hatinya gak hidup disebut apa? Mayat yang berjalan. Ketika hatinya gak beriman, ketika hatinya gak berzikir pada Allah, maka disebut oleh Allah bagaikan hati yang mati, dan itu disebut mayat yang berjalan. Hidup tapi gak bisa ngapa-ngapain. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 122, punten Kang Sandi dibaca. Surat 6 ayat 122. Surat 6 itu surat Al-An'am. Ayat 122. Ketemu? Sok dibaca. Hawa mangkana. Saya biar bisa minum. Maitan. Maitan fa'ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nari kaman masalahu fi dhulumati laisa biharijin minha kadzalika ulil kafirin maka nari kaman
Lihat apa Allah katakan. Allah membuat perbandingan. Au man kana maitan. Apakah sama orang yang tadinya mati? Fa ayainahu bihi. Lalu Allah hidupkan. Bukan hanya dihidupkan Allah, wa ja'alna lahu nur. Allah berikan cahaya kepadanya. Yamshi bihi finnas, yang dengan cahaya itu dia berjalan di tengah manusia. Kalau orang punya cahaya dalam kegelapan, tahu jalan enggak? Tahu jalan enggak? Tersesat enggak? Karena dia punya cahaya. Dalam dirinya yang punya cahaya di tengah kegelapan, ada ketakutan enggak? Enggak ada. Karena bisa terlihat. Yang dengan cahaya itu kata Allah, yamsi bihi finnas. Mereka berjalan di muka bumi, di tengah-tengah manusia. Dengan orang yang Allah bandingkan dengan orang kaman fi zulumati, yang berada di kegelapan. Laisa bi kharijin minha, yang enggak tahu jalan keluar. Enggak sama. Kazalika zuina lil kafirina ma kanu ya'malun. Itulah, demikian gitulah orang-orang kafir itu selalu memandang indah perbuatannya, padahal perbuatan itu mengarah kepada kehancuran. Coba perhatikan para penjajah, semua perbuatannya indah bagi mereka karena menguntungkan. Romusa dimunculkan, ya kan? Kerja paksa untuk apa? Ya untuk mereka lah. Kebutuhan mereka akan jalanan segala macam. Yang terjadi. Tapi bagaimana ketika dia memiliki iman, ketika dia berinteraksi dengan Quran, kitab, terus dia sebagai pedoman yang sebagai petunjuknya, kita perhatikan. Ketika mereka jadi pemimpin, betul-betul mereka memperhatikan semua sebagai kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Karena pada dasarnya orang merdeka itu adalah orang yang memberi. Itu orang merdeka. Dan Allah mengarahkan pada kita, membina kita, mengarahkan pada kita menjadi pemberi. Fa'ama man a'to. Siapa yang memberi? Wasaddaqa bil husna. Memberinya dalam rangka apa? Fattaqo. Fa'ama man a'to wattaqo. Dengan target menjadi orang bertakwa. Fasaddaqa bil husna, dan membenarkan semua kebaikan dari Allah. Tidak melupakan Allah. Iman itu. Fasanu yassiruhu lil yusra. Allah memudahkan menuju kemudahan. Termasuk kemerdekaan. Makanya Allah berikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Dengan Jepang menyerah. Setelah itulah baru 1945 muncullah disebut pahlawan kemerdekaan. Baru muncullah pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang bukan Islam. Samratulangi, I Gusti Ngurah Rai. Ternyata W.R. Supratman itu, walaupun namanya W.G. Rudolf Supratman, selama ini kita memahami dia orang bukan Muslim, ternyata dia seorang Muslim. Yang bicara kakaknya. Bagaimana beliau meninggal tahun 1938, itu dimakamkan secara keislaman. Lahirnya 1903, tanggal 9 Maret, bukan 19 Maret, tanggal 9 Maret 1903, W.G. Rudolf Supratman lahir. Dan dia seorang Muslim, lahirnya di Purworejo. Bukan, ternyata lahirnya di Jakarta. Orang Jakarta dia, bapak ibunya orang Jawa. Yang menulis lagu Indonesia Muslim. Coba kita gunakan nalar kita. Bagaimana mungkin agama non-Muslim dibawa oleh siapa? Penjajah. Para rohaniawannya dari mereka semua. Gak mungkin lah murid-muridnya ngelawan gurunya, ngelawan pemimpin yang sesama seiman. Profesor Mansur Siregar mengatakan Patimura itu secara sejarah dalam Muslim, nama aslinya Ahmad Lusi.
Makanya disebut Maluku. Maluku itu makna bahasa Arab dari Al-Mulk. Kerajaan-kerajaan, karena terdiri dari banyak kerajaan di Maluku. Ada Tidore, ada Bone di Sulawesi, ada Halmahera, ada Ternate. Itu kerajaan-kerajaan. Maka disebut Al-Mulk, disebut aja di Maluku. Dan semuanya Muslim. Artinya saya ingin menekankan kepada jamaah hari ini bahwa spirit kemerdekaan itu sebagaimana Allah katakan. 2. Ruhan, nur. Yang itu adalah kitab dan iman. Kitab itu ruhan, Al-Quran. Nur itu mananya iman. Di sini adalah yang dalam surat Al-An'am 122. Wa ja'alna nur itu iman. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Quran, kalau nggak menambah keimanan, persoalan itu. Makanya dalam surat Al-Anfal tentang ayat perang kan disebutkan ayat 2-nya kan. Ya kan, setelah yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi dan seterusnya. Dun ayat 2-nya apa? Innal mu'minina. Ya, benar ya. Ayat 2-nya Al-Anfal yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innal mu'minina innal mu'minina ya. Apa? Lanjutannya apa? Innal mu'minuna apa? Dia allazina yang dia selalu bertambah imannya ketika mendengarkan ayat Allah. Bertambah imannya. Sesungguhnya orang beriman itu kata Allah. Dan setelah itu baru Allah bicara tentang perang. Al-Anfal itu rampasan perang. Maka dilanjutkan dengan At-Taubah, sehingga oleh Utsman bin Affan At-Taubah tidak dituliskan bismillah, karena maknanya masih sama dengan Al-Anfal tentang kisah perang. Ditakutkan itu sebagai satu surat. Makanya At-Taubah tidak diawali dengan bismillah. Tapi jumlah bismillah tetap sama, 114 surat. Al-Fatihah ada bismillah, Al-Baqarah bismillah, Al-Imran bismillah, An-Nisa bismillah, terus sampai Al-Anfal. At-Taubah enggak ada bismillah. Ayat 10 surat 10-nya bismillah lagi, terus sampai dengan terakhir An-Nas ada bismillahnya. Tapi jumlah bismillah tetap sama sejumlah surat. Dan itu ada pada surat An-Najm ayat 30. Kang Sandi buka An-Najm surat 27 ayat 30. Maka bismillahnya tetap jumlahnya sama 114. An-Najm itu kisah Nabi Sulaiman yang memberikan kekuasaan luar biasa. Jin itu tunduk sama dia dan mengerti bahasa burung, bahkan bahasa binatang. Enggak Kang Sandi? Ya, surat 27 ayat 30. An-Najm surat 27. An-Naml ya, An-Naml, An-Najm 53. An-Naml benar Kang. Nuhun. An-Naml ya, An-Naml surat 27. An-Naml semut, dua semut, An-Naml. Temu? Sok mangga Ustaz. Lihat, jadi bismillah jumlahnya berapa? Tetap 114. Allahu Akbar. Ya emang sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz semuanya. Allah ilhamkan kepada Utsman bin Affan untuk tidak menuliskan bismillahirrahmanirrahim dalam menulis naskah Quran. Dan jadilah sekarang. Kan begitu. Ruhan, an-nur. Artinya kalau kita ingin merdeka dalam kehidupan kita sekarang ini sudah merdeka 70 tahun, kita ingin merdeka, tetap kuncinya 2. Beriman enggak? Dan ini kelemahan sekarang. Imannya bermasalah. Perhatiin aja. Ya, sekarang lagi heboh, ramai ya. Konstitusi. Kita bergerak secara konstitusional aja. Jangan sampai melanggar. Konstitusional aja.
Turun ke jalan dari dilindungi oleh undang-undang kok. Dah hak rakyat. Dan yang mengkritisi tentang jalannya negara ini tidak benar adalah ya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berinteraksi dengan Quran. Coba cek aja. Makanya disebutkan dalam pembukaan dasar 45 oleh nenek moyang kita dengan bahasa. Kemudian daripada itu, kan disebutkan untuk bentuk negara itu disebutkan apa? Melindungi segenap seluruh tumpah darah dan tanah air Indonesia. Melindungi, memberi, bukan menuntut. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi, bukan menuntut. Mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia yang adil dan memberi, bukan menuntut. Dan lebih nunjuk lagi bahwa kita adalah negara yang merdeka, melaksanakan ketertiban, terlibat dalam melaksanakan ketertiban dunia. Maka kita bikin politik luar negeri kita bebas dan tidak terikat dengan siapapun kecuali hanya pada Allah. Nah, kita lihat sejarah panjang bangsa kita, bagaimana presiden yang pertama kita membentuk sebuah, melihat PBB yang sudah mulai tidak lagi netral, maka mereka membentuk sebuah aliansi baru. Dulu ada blok barat dan blok timur, blok barat dengan Amerikanya, blok timur dengan fakta Warsawanya, blok barat dengan NATO-nya, kan gitu. Maka Soekarno menginisiatifkan dengan negara-negara Asia membentuklah yang disebut dengan non blok. Padahal bikin blok baru. Blok itu ada berapa? Bukan 2, ada berapa blok berarti? Ada 3. Blok barat, blok timur, satu lagi namanya apa? Non blok. Blok baru itu namanya. Sampai bikin Senayan, sampai bikin balai sidang itu untuk membuat bentuk kantor perkumpulan seluruh negeri itu di situ. PBB-nya tandingan sebenarnya oleh Soekarno. Maka Soekarno terkenal di mana-mana di seluruh dunia tentang beliau, peran kiprahnya. Dan ingat, presiden pertama kita itu murid siapa? Haji Umar Said Djoko Aminoto, beriman, belajar kitab. Cuman setelah itu dia mulai baca-baca buku Stalin, baca buku Karl Marx, mulailah dia terwarnai. Itu sebenarnya. Murid Haji Umar Said Djoko itu ada 3. Tan Malaka, Soekarno, satu lagi teh, nggak salah lupa saya yang 3 tuh kiai, seorang santri. 3 itu kan santri. Tan Malaka tuh masih muslim, sampai meninggal dunia masih muslim. Cuma disebutnya sebagai gembong komunis, bukan. Yang gembong komunis itu musuh. Cuma memang pikiran-pikiran dia itu terwarnai oleh tadi pikiran-pikiran sosialis gitu. Dia masih muslim. Tan Malaka. Kalau kita lihat sejarah panjang kita, maka ketika kita tidak berinteraksi dengan Quran dan tidak beriman dengan benar, ya udah, walaupun negeri dengan potensi yang luar biasa, tetap saja 2 tadi Allah katakan libas sajui wal khauf, kelaparan dan ketakutan, dan itu nggak merdeka sampai kapanpun. Itulah dia. Maka kita ingat ini, ayat ini. Surat Al-An'am ayat 122 ini Allah katakan, "Oh mangkana maitan." Apakah sama orang yang tadinya mati, fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finnas kama fi zulumati laisa lahu bi kharijin minha. Begitulah. Nah, ini makanya jamaah rahimakumullah, bagaimana kita sekarang, ayo, nggak ada kata terlambat kok. Sehingga kita menggantungkan kepada Allah, sehingga ketakutan kita hanya kepada Allah, sehingga kita nggak takut dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Selama kita beriman pada Allah, Allah turunkan ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Walaupun dia kesusahan, labas.
Walaupun dia nggak kaya, labas, nggak iri dengan orang kaya. Kan datang para orang fakir kepada baginda. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kebaikan ngumpul pada orang kaya. Mereka bisa berinfak, kami nggak bisa karena kami fakir. Mereka bisa memerdekakan budak, kami nggak bisa. Mereka bisa membebaskan hutang-hutang saudaranya, kami nggak bisa. Yang diirikan oleh orang fakir bukan kekayaannya, apa? Menjadi kontributor, menjadi seorang pemberi. Itu bedanya orang fakir di zaman Rasul dengan orang fakir zaman sekarang. Di zaman Rasul nggak minta-minta mereka, dan orang kayanya nggak pelit-pelit. Itu masalahnya. Di zaman sekarang kebalik, orang kayanya pelit-pelit, orang fakirnya minta wae. Benar nggak? Benar tuh. Tuh meong tuh. Kata meong bener tuh. Itulah mental-mental terjajah. Mental-mental merdeka itu karena dia bergantung hanya kepada Allahu Akbar. Maka perhatikan orang-orang yang beriman dengan Quran dengan mantap, Allahu Akbar. Walaupun hidupnya susah, tapi dapat ketenangan dalam dirinya. Kenapa? Dia hanya menghambakan pada Allah. Maka nggak ada takutnya di hidup. Dan seorang pejuang itu dia nggak punya rasa takut melawan siapapun. Makanya bermodal bambu runcing, bermodal rencong, bermodal tombak, I don't care. Disitulah Allah memberikan penghargaan dengan kemenangan-kemenangan dari perjuangan kita. Bukan karena kehebatan nenek moyang kita, bukan. Kan Tolut disiapkan oleh Allah juga disebut bastotum jism wal ilmi. Dia punya kemampuan yang hebat dan fisik yang luar biasa. Karena orang Yahudi minta kepada Allah, berikan pemimpin untuk melawan melawan Jalut. Kalau bahasa Inggrisnya Goliat. Jalut bahasa Arabnya, Jalut Goliat sama gitu. Gitu. Dikirimlah Tolut, diangkat Tolut. Orang Yahudi nolak, kenapa? Kok nggak kaya? Tuh. Sementara orang-orang Yahudi, kami ini punya harta. Ya, kenapa minta pemimpin? Selama ini kenapa dia nggak ngelawan? Padahal berharta. Karena mental. Karena orang kaya itu menganggap alladzi jama malahu wa'adada yahsabu anna malahu, hidupnya akan aman kalau dia punya kekayaan. Maka caranya bagaimana? Berbuat zolim biar kaya. Itulah penjajah. Dimanfaatkan orang-orang yang ada sekitarnya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Kan begitu penjajah. Maka mereka menggunakan 3 gerakan G, gospel, gold, satu lagi apa? Glory. 3 G itu kita kenal itu waktu belajar sejarah. Ya kan? Yang disebut POC, non POC teh? POC, pokoknya malah terjemahannya. Katanya bahasa Belanda itu. Gitu. Menjajah gitu. Iya. Makanya kita sedih lah. Jadi harus kita nih kaji ulang lagi perayaan kemerdekaan kita. Nggak ada masalah, memang kita bergembira dengan kemerdekaan. Cuman kegembiraan jangan melampaui batas. Ini bapak-bapak suruh pakai daster, pakai baju tidur ibu-ibu, main bola, sok coba. Apa maksudnya? Hari kemerdekaan jadi bencong, sok coba. Allah nggak suka. Kata baginda, tidak 3 golongan yang akan tidak masuk surga selamanya. Salasun, la yadkhulul jannah abadan. 3 golongan yang tidak akan masuk surga selamanya. Yang pertama disebutkan oleh baginda, dayus. Suami yang gak punya rasa cemburu terhadap keluarganya yang bermaksiat kepada Allah, diantep, gak layak masuk surga.